Gudang di Kalideres diduga menimbun obat khusus COVID-19. Polisi menyegel gudang yang menahan kebutuhan obat yang bisa digunakan 3.000 pasien. Polres Jakarta Barat menggerebek gudang yang diduga menimbun obat corona. Di antaranya azitromisin 500 mg, grafadon paracetamol 500 gram, sebanyak 1.730 box, Flucadex 1.442 box, dan Lanadecon 500 mg, sebanyak 730 box. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap direktur hingga apoteker dari gudang obat tersebut. Obat-obatan itu ditimbun hingga ribuan dus dan rencananya akan disebar ke sejumlah wilayah di Jabodetabek. Louise Owen, wanita yang menghebohkan jagat media sosial akibat pernyataan kontroversialnya terkait corona, tidak ditahan polisi. Wanita yang berprofesi dokter tersebut sebelumnya ditangkap karena diduga menyebarkan hoaks terkait COVID-19. Percaya corona. Nah itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Kenapa dokter nggak percaya corona? Sosok wanita ini bernama Louise Owen menghebohkan jagat media sosial akibat pernyataannya yang tak percaya dengan COVID-19 dan pernyataannya bahwa pasien yang meninggal bukan karena virus. Terkait pernyataannya, Dr. Louise mengklaim mendapat dukungan puluhan dokter, namun tak sedikit juga yang mengecam dirinya di media sosial, bahkan Ikatan Dokter Indonesia turun tangan dan memberikan peringatan. Tidak lama setelah video kontroversinya beredar luas di media sosial, Dr. Louise akhirnya ditangkap polisi dan menjalani proses hukum. Dr. Louise dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Sehari pasca ditangkap, Bareskrim Polri memutuskan tidak menahan Dr. Louise Owen. Meski demikian, kasus penyebaran hoaks yang menjeratnya tetap ditindaklanjuti. Hoaks terkait COVID di Indonesia bukan pertama kali terjadi. Bahkan permasalahan penanganan corona di Indonesia sering dipengaruhi oleh hoaks yang dilakukan publik figur. Akibatnya, tidak sedikit publik yang terpengaruh hal-hal yang dapat menyesatkan. Bahkan kasus penangkapan terhadap Dr. Louise tidak sedikit mendapat kecaman dari netizen. Banyak netizen beranggapan mengapa kejadian tersebut harus berujung pelaporan. Berita ataupun pernyataan hoaks akan terus berdatangan tanpa diundang. Publik pun dituntut lebih jeli dalam memilih informasi yang diterima. Lantas, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi berita hoaks yang masih sering bermunculan? Kasus ketidakpercayaan Dr. Louise terhadap COVID bukan kasus pertama yang terjadi, bahkan kasus tersebut seolah menjadi fenomena gunung es di tengah badai COVID yang sedang terjadi. Bagaimana masyarakat harus menyikapi kasus semacam Dr. Louise ini? Sudah hadir bersama kami relawan Kemenkes, Dr. Tirta, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah, Septiaji Eko Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Tirta dan juga Mas Aji. Selamat malam, Abraham. Ya, saya ke Dr. Tirta terlebih dahulu ya. Dr. Tirta, bahwa Anda sebagai seorang pelapor, saya ingin tahu respon Anda. Dr. Louise sudah dijadikan tersangka namun tidak ditahan atas kasus hoax. Itu sebelumnya memang dari Bareskrim komunikasi dengan saya ya. Memang saya diperiksa tuh atas dua ya. Yang pertama di Polda sebagai saksi, yang kedua di Bareskrim sebagai pelapor mewakili ID. Dan berikutnya pada waktu tadi jam 8, jam 9 memang sudah ada klarifikasi dari Ibu Louise ini untuk meminta maaf kepada publik dan berjanji tidak mengulangi dan seluruh barang bukti tidak dihilangkan dan media sosialnya semua disita. Lalu dijemput keluarga dan karena permintaan maaf diterima sesuai dengan SKB 3 Menteri yang sudah dirilis pada bulan Juni lalu, sehingga Ibu Louise bisa dipersilakan kembali ke Tarakan diawasi oleh keluarganya. Dan kasus ini berlanjut. Jika nanti Ibu Louise mengulangi perbuatannya kembali, maka kemungkinan besar akan dijemput kembali. Jadi diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dalam waktu paralel juga ID akan memanggil. Mengapa apa yang disampaikan Louise ini sangat berbahaya, Mas Dr. Tirta? Ada dua statement beliau sih yang
Bu Louis ini yang memang sangat kontroversial ya. Yang pertama tuh ketika menganggap COVID itu nggak ada, dan yang kedua ketika bilang bahwa yang meninggal karena COVID itu karena interaksi obat. Dan sebenarnya sudah sejak bulan Januari 2021 kita sudah mendebat Ibu Louis ini di akun Twitternya ya. Di tanggal 12 Februari juga udah. Tetapi perdebatan dengan Ibu Louis ini selalu berujung dengan maki-makian. Dia pernah memaki. Jadi ya pada akhirnya gara-gara acara TV itu kita tahu akun ini akun real. Kita sempat mengira akun fake. Jadi pada bulan Mei kita nggak aware. Pada April Maret kita sudah mengundang dia untuk datang ke Rasuna Said ya di depan Kemenkes untuk klarifikasi. Sampai akhirnya ID juga meminta klarifikasi tapi ditolak. Tapi keluarga tadi menjamin ya, kalau nggak salah tadi sempat ditelepon, keluarga menjamin agar Ibu Louis tidak mengulangi perbuatannya. Keluarga Bu Louis di Tarakan. Jadi ya saya sebagai salah satu ID sih sangat apresiasi tindakan itu. Tapi yang penting beliau berjanji untuk tidak mengulang hal yang sama. Kalau mengulang ya polisi akan menindak. Saya ke Mavindo, ke Mas Haji. Mas Haji, kalau polisi melihat bahwa ada dalam tanda kutip keonaran yang dilakukan oleh Dr. Louis sehingga pada akhirnya yang bersangkutan sempat ditangkap dan dijadikan tersangka. Anda yang survei ataupun melihat di media sosial, apakah yang dilakukan ini berdampak langsung terhadap penanggulangan pandemi saat ini? Yang pertama begini, Mas Abraham ya. Jadi fenomena Dr. Louis ini sepertinya adalah fenomena puncak gunung es ya. Karena ada banyak sekali sebenarnya masyarakat kita, termasuk juga bahkan oknum tenaga kesehatan dan juga beberapa influencer yang percaya dengan hoax dan teori konspirasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kenapa mereka itu saat ini sangat banyak gitu ya, itu karena polarisasi antara masyarakat kubu yang percaya dengan sains atau kubu rasional itu berhadapan dengan kubu denial. Dan dalam hal ini kebetulan Dr. Louis ini adalah mengisi ceruk di mana kubu denial itu sudah ada sejak awal pandemi ini ada. Nah, dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Louis, masalah-masalah atau isu-isunya itu bukan sekarang saja ya. Dalam catatan kami itu sejak bulan Januari 2021 itu sudah ada beberapa hoax yang disampaikan oleh Dr. Louis dan itu sangat berbahaya. Sebagai contoh misalnya, katanya sesudah divaksin maka kasus HIV dan kanker akan meledak. Ini di bulan Februari 2021. Kemudian di bulan yang sama itu katanya kalau anosmia itu bukan gejala COVID-19, minum mecobalamin 5 cup setiap 1 jam sampai dari ringan itu juga bisa. Bahkan juga vaksin itu bisa melemahkan kekuatan TNI. Mas Haji, apakah tak perlu sekolah kedokteran untuk mengerti apa yang disampaikannya itu di luar nalar begitu ya? Apakah pernyataan ini berdampak langsung mempengaruhi banyak orang mengenai penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah? Sudah pasti. Jadi yang disampaikan oleh Dr. Louis dan juga mereka yang berada di dalam kubu denial itu sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa hari kemarin itu ada laporan dari masyarakat yang anggota keluarganya meninggal ketika posisi di rumah ataupun juga ketika dibawa ke rumah sakit dalam posisi terlambat. Kenapa terlambat dibawa ke rumah sakit? Karena dia sangat percaya sekali kalau obat-obat yang diberikan rumah sakit itu adalah yang menyebabkan orang meninggal, begitu. Jadi itu adalah salah satu narasi yang prinsipnya sering disebarkan. Seorang Dr. Louis mampu membuat narasi yang membuat keonaran di media sosial dan menghalangi pandemi, begitu ya penanggulangannya? Ya, salah satunya mungkin di salah satu grup Facebook namanya ada Akhiri Plandemic. Itu anggota grupnya ada 13.000 orang dan mereka saat ini juga sering sekali menyebarluaskan narasi-narasi yang dibuat oleh Dr. Louis. Jadi sangat berpengaruh. Saya kembali ke Dr. Tita. Dr. Tita, dari semua narasi yang dibangun dari berbagai kesempatan, kira-kira menurut Anda yang paling di luar nalar dari disiplin ilmu yang bersangkutan adalah sekolah kedokteran, menurut Anda yang mana? Memberikan vitamin C 1 gram tiap jam, itu merusakin ginjal itu. Itu sama sekali di luar nalar ya? Itu ya bayanginlah, dia mengatakan ada 2 hal yang paling kontroversial pada waktu nggak salah itu 12 sampai 14 Februari 2021. Saya mendebat pertama pada waktu itu karena dia mengatakan COVID itu bisa sembuh dengan diberikan sebuah merek vitamin ya, vitamin C intinya itu 1 gram tiap jam ditambah dengan paracetamol itu obat racun, dan hebatnya ada yang percaya. Dan banyak nenek-nenek sama kakek-kakek itu yang percaya, dan akhirnya di Twitter ada yang share di bulan Mei masuk rumah sakit karena
asam lambungnya parah banget naik karena dia mengikuti apa yang dianjurin Ibu Louis itu. Jadi itu luar biasa dan jujur kita sudah mencoba counter tapi benar banget kata Mas Haji. Memang dari bulan 2020 tepatnya tuh puncak tuh Juni 2020 orang denial yang COVID ini tuh berada suatu barisan dan siapapun seseorang yang viral dan dia anti COVID atau denial mengenai COVID itu pasti akan menjadi hero-nya mereka. Let's say kayak Jerick tahun lalu, ya kan, terus ganti Louis gitu. Dan akan ganti sosok-sosok yang lain. Jadi orang kayak Jerick, orang kayak Louis itu akan terganti terus. Dan polarisasi ini itu tambah parah karena diperparah dengan Pilpres tahun 2019. Jadi orang yang sekarang nggak percaya sama pemerintah itu sekarang menempel bahwa COVID itu nggak ada, ikut-ikutan di isu ini. Jadi itu akan menambah polarisasi tambah parah. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dan benar banget apa yang dikatakan Louis itu yang paling berbahaya itu yang vitamin C 1 gram tiap jam sama paracetamol obat racun. Kalau yang interaksi obat mungkin kita sudah gampang banget jelasin, tapi ini yang vitamin C itu benar-benar dipercaya sampai ini ada orang yang beli minuman vitamin C itu sampai selusin gitu. Dokter Tita, Anda tidak melihat ada kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh Dokter Louis? Saya bukan masuk ke statementnya, saya masuk kepada barangkali ada persoalan di belakang ini, barangkali kita bisa saja menduga-duga jangan-jangan ada faktor kejiwaan dan lain sebagainya yang membuat yang bersangkutan menyampaikan hal itu. Jadi gini, saya sudah pernah konsultasi ke kawan-kawan senior Didi dan memang teman angkatannya beliau sempat statement bahwa beliau diduga sempat menjalani terapi lah, kita nggak bisa ngomong, pokoknya terapi dikarenakan ada masalah pada pribadinya gitu kan. Cuma kan hal ini harus dibuktikan, buktinya itu ya yang membuktikan adalah polisi. Jadi bukan kami gitu. Itu kan PR-nya polisi yang membuktikan apakah orang ini sehat secara jasmani dan rohani. Itu kan ketika BAP harus ada tulisan apakah Anda sehat secara jasmani dan rohani. Nah itu PR polisi. Tetapi ini keluarga yang bawa balik dan kemungkinan besar saya dengar sendiri dari keluarga ingin merawat beliau gitu. Jadi ada dugaan banget itu waham dan delusi. Kalau saya nih sebagai seorang dokter yang punya kompetensi untuk mendiagnosa, terlepas harus rujukan ke dokter SP psikiater ya, kemungkinan ini ada gangguan waham dan delusi. Cuman ada denial juga, tapi yang bisa menentukan adalah polisi karena ada tulisan sehat jasmani dan rohani. Tapi benar sih dugaannya ke arah situ. Iya, saya ke Mas Haji. Jika kemudian dugaan itu benar, Mas Haji, ada dugaan gangguan kejiwaan, artinya ini suatu hal yang dalam tanda kutip luar biasa, seorang yang mengalami hal demikian bisa berpengaruh besar di media sosial. Karena kita paham juga kan pemerintah paralel dengan ini juga membangun literasi dan narasi bagaimana penanggulangan pandemi ini dilakukan secara bersama-sama. Iya, tentu saja ini masih menjadi masalah ketika masyarakat kita belum semuanya memiliki tingkat literasi kesehatan dan juga literasi digital yang merata. Jadi dengan banjirnya informasi di media sosial dan mungkin belum semua masyarakat bisa melakukan verifikasi informasi, seringkali mereka akan terjebak dalam berbagai informasi-informasi yang muncul di media sosial, apalagi juga di grup-grup percakapan. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan kita semua karena hoax itu tadi sudah kita bahas ya, ia mampu membentuk perilaku masyarakat yang kadang-kadang bisa kontraproduktif ya terhadap upaya penanggulangan pandemi. Sehingga sebenarnya mungkin yang perlu kita bicarakan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa masih banyak masyarakat yang mereka lebih percaya kepada hoax dan teori konspirasi, padahal penjelasan dari otoritas, dari KPCPEN, dari Kemenkes, dari ID itu sudah banyak sebenarnya. Oke, yang Anda tangkap kemudian bagaimana efektivitas pemerintah untuk menyaring hal-hal seperti ini agar kemudian program pengentasan pandemi COVID ini bisa berjalan sebagaimana mestinya? Nah, kalau dalam observasi kami adalah hoax ini dia menyebar sangat cepat ya, dia bahkan bisa masuk ke kalangan masyarakat yang paling bawah, masyarakat di pedesaan, masyarakat yang bahkan mungkin tidak bergadget gitu ya.
Ketika misalnya kemarin ada program vaksinasi, itu ada beberapa manula yang lansia gitu, yang dia mungkin tidak bergadget aktif, tetapi ya termakan dengan hoax dan teori konspirasi sehingga dia menolak untuk divaksin. Nah, saya rasa upaya untuk mengklarifikasi isu ini membutuhkan perang darat ya. Artinya kalau selama ini kita mengklarifikasi isu melalui digital, melalui akun-akun media sosial, melalui website, melalui kanal-kanal media seperti TV, sepertinya itu masih belum cukup ya. Kita penting banget untuk memasang poster-poster per isu yang berbasis isu, bukan sekadar normatif. Hai ini jangan termakan hoax ya, sharing dulu sebelum sharing. Itu sudah normatif ya. Saya rasa itu sudah semua orang sudah tahu. Tetapi problemnya adalah yang berbasis isu. Apa betul kalau misalnya vaksin ini bisa menyebabkan kematian atau tidak? Apa betul kalau ambulans itu yang kosong kemudian mereka berjalan-jalan untuk menakuti masyarakat, itu betul tidak? Hal semacam itu yang sepertinya perlu kita print, kita cetak, kita pasang di balai desa, di pasar-pasar, di pos ojek, supaya masyarakat itu tahu bahwa ini adalah hoax yang mereka ketika dapat informasinya, itu mereka langsung waspada. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji dari Mavindo dan juga terima kasih Dr. Tirta atas waktu Anda. Apapun itu namanya surfing di internet, ada juga tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga ada termaktub di Undang-Undang Dasar begitu. Terima kasih ya atas waktu Anda untuk berbincang bersama kami. Ya, selamat malam. Seorang gadis remaja ditemukan tewas membusuk di kamar kos di Madiun, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.